Selamat siang adik-adik. Siang, Pak. Bagaimana kabar siang hari ini? Baik, Pak. Ya. Kita ketemu kembali di semester 2 ya. Karena kemarin di semester 1 Pak sudah ketemu, jadi Pak kayaknya tidak perlu untuk memperkenalkan diri ya. Jadi pada semester 2 kali ini Pak akan menampung mata kuliah pengetahuan lingkungan ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi pertama atau materi pengantar, Pak akan absen dulu ya. Yang pertama Nona Wilda, yang kedua Erik, ada Pak. Yang ketiga Dixon, ada Pak. Yang keempat Nona Wangge, Ada, Pak. sudah hadir semua ya? Ya, Pak. Oke, untuk pertemuan yang pertama ini kita akan masuk ke kontrak perkuliahan ya. Kontrak perkuliahan. Untuk kontrak perkuliahannya nanti Pak akan kasih setelah akhir pertemuan ini ya. Nanti kalian bisa mencatatnya. Khusus untuk pertemuan yang pertama ini kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Jadi tujuan untuk mempelajari pencemaran lingkungan ini bahwa supaya kalian bisa mengetahui apa sih pengertian daripada pencemaran lingkungan itu sendiri ya. Jadi tujuan utamanya untuk pertemuan yang pertama ini mahasiswa atau kalian bisa menjelaskan pengertian dari pencemaran lingkungan. Sebelum Pak menjelaskan, mungkin ada yang sudah mengetahui pengertian dari pencemaran lingkungan itu apa? Erik mungkin? Atau Nona Wanggi? Saya, Pak. Oh ya, namanya siapa? Dingsi. Oh, Dingsi. Silakan Dingsi. Pencemaran lingkungan adalah pencemaran yang terjadi akibat ulah manusia. Contohnya seperti membuang sampah sembarangan. Jadi pencemaran lingkungan yaitu Pencemaran yang terjadi akibat ulah manusia. pencemaran yang terjadi akibat ulah manusia. Contohnya pencemaran apa tadi? Pembuangan Pembuangan sampah. sampah secara sembarangan. Oke. Untuk lebih jelasnya, Pak minta kalian bagi kelompok menjadi 3 ya. Ini satu kelompok ya. Buat dalam kelompok ya. Sudah? Untuk semua kelompok kalian perhatikan dulu di slide ada 3 gambar. Ada pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Untuk kelompok 1 itu membahas topik A, kelompok 2 membahas topik B, kelompok 3 membahas topik C. Jadi silakan diperhatikan dulu, kemudian nanti yang didiskusikan ada di slide yang ketiga. Pak kasih waktu sekitar 10 menit bisa ya? Sekitar 10 menit kalian kerjakan dulu, kemudian nanti masing-masing dari kelompok satu orang mewakili untuk mempresentasikan, ya.
Silakan. Menit. Sampai bisa Oke, jadi yang didiskusikan nanti berikan tanggapan dari kelompok Anda berdasarkan gambar yang ada di atas tadi. Sudah diperhatikan ya? Ya, sudah Pak. Kemudian berdasarkan gambar di atas, penyebab terjadinya pencemaran lingkungan seperti air, tanah, dan udara itu apa? Kemudian menurut kelompok kalian, bagaimana cara untuk menanggulangi pencemaran tersebut? Ya? Kelompok dua, ya. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan ya.
Sudah semua? Eh, kalau sudah, kita masuk ke persentase ya. Siapa yang duluan? Kelompok 1. Oh, silakan kelompok 1 presentasikan hasil diskusi dengan temannya. Nanti kelompok 2 dan kelompok 3 yang menanggapinya ya. Silakan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan diberikan. Kami dari kelompok 1 akan mengilustrasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, berikan tanggapan Anda berdasarkan gambar yang ada di atas. Nah, tanggapan kami tentang pencemaran air. Yang kedua, berdasarkan gambar di atas, apa saja penyebab terjadinya pencemaran lingkungan? Penyebab itu masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya. Yang ketiga, upaya yang mengatasi pencemaran air itu, kita sebagai mahasiswa kita harus mengarahkan masyarakat agar tidak membuang sampah di sembarang tempat. Sekian saja, terima kasih. Oke. Demikian untuk kelompok 1 ya. Oke, kami persilakan kelompok 2 dan 3 untuk menanggapi dari kelompok 1. Silakan. Siapa? Yang mewakili kelompok 2? Atau sudah jelas semua? Silakan kelompok 2 kelompok 3. Itu pencemaran air itu cara mengatasinya untuk tidak terjadi pencemaran air itu. Silakan. Cara untuk mengatasi supaya tidak terjadi pencemaran air. Baik, menurut kelompok kami cara untuk mengatasi masalah ini kita harus menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan kita agar lingkungan kita tidak tercemar seperti pada gambar di atas. Di perairan kita sangat terlihat sangat kotor dengan berbagai sampah yang berserakan. Bagaimana? Bisa diterima? Kelompok 2 sudah jelas? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas. Baik, selanjutnya kita berikan waktu untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan yang didiskusikan tadi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok 3 melakukan hasil presentasi kami. Mengenai pencemaran tanah pada gambar B. Nah, tanggapan kami kepada gambar B, gambar pencemaran tanah, yaitu pencemaran tanah ini merupakan pencemaran yang disebabkan oleh sampah-sampah yang berserakan atau yang dibuang di sembarang tempat. Sampah di sini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sampah organik dan anorganik. Nah, cara penanggulangannya adalah jangan membuang sampah sembarangan serta membudayakan hidup bersih dan sehat. Terima kasih, itu saja hasil dari diskusi kami. Oke, terima kasih. Kembali lagi saya berikan waktu untuk kelompok 1 dan kelompok 3 untuk menanggapi. Kelompok 1 mungkin yang lebih awal. Tidak ada. Kelompok 3 bisa menanggapi untuk kelompok 2.
Sudah jelas semua? Baik. Terakhir untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil yang didiskusikan tadi. Silakan kelompok 3. Siapa? Silakan berdiri seperti kita. Baik, terima kasih atas waktu ini sudah diberikan. Saya di sini mewakili kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kami. Tanggapan dari gambar nomor 3 itu merupakan pencemaran udara. Pencemaran udara itu biasanya disebabkan oleh asap pabrik dan penggunaan kendaraan beroda 2 maupun beroda 4 dan penggunaan kendaraan umum pribadi. Cara menanggulanginya dengan cara mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang dapat menyebabkan kemacetan lingkungan sehingga menyebabkan asap. Dan asap rokok yang merokok sembarangan. Sudah. Bisa aja. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Kembali lagi saya berikan waktu untuk kelompok 1 dan kelompok 2 untuk menanggapi. Siapa yang duluan? Kelompok 1 atau kelompok 2? Silakan. Untuk kelompok 1. Yang bertanya, apa dampak dari pencemaran udara? Silakan, mungkin langsung bisa ditanggapi oleh kelompok 3. Silakan kelompok 3 yang Apa dampak dari pencemaran udara. Bagaimana? Oke, atau kelompok 2 bisa membantu untuk menjawab? Bisa, silakan. Baik, saya akan menjawab dampak dari pencemaran udara, yaitu adanya kerusakan ozon akibat banyaknya asap-asap yang naik ke udara sehingga ozon bisa menipis dan ketika menipis pasti akan terjadi kebakaran hutan dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian untuk kelompok 2 ada tanggapan lagi untuk 3? Tidak ada. Saya rasa sudah cukup ya untuk diskusinya. Selanjutnya Pak ingin menyimpulkan sedikit terkait dengan materi diskusi tadi. Jadi bisa perhatikan ke depan. Jadi gambar yang ketiga ini merupakan pencemaran lingkungan. Jadi yang kita ketahui pencemaran lingkungan itu merupakan masuk atau dimasukkannya sesuatu ke dalam suatu benda. Ya. Oke. Misalkan seperti yang didiskusikan tadi, sampah-sampah yang berserakan di atas tanah itu bisa menyebabkan pencemaran tanah. Ya, jadi kotoran-kotoran sampah itu masuk ke dalam tanah sehingga tanah itu bisa tercemar. Jadi
pencemaran lingkungan itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pencemaran air, tanah, dan udara. Jadi untuk pencemaran air ini bisa disebabkan dengan masyarakat kita atau ya lingkungan sekitar kita itu belum sadar ya, atau ya membuang sampah ke sembarang tempat. Oke. Jadi untuk menanggulangi dari pencemaran air ini, bagaimana caranya supaya masyarakat kita supaya sadar tempat membuang sampah itu di mana, ya. Jadi kita harus mempersiapkan tempat untuk membuang sampah. Kemudian yang kedua adalah pencemaran tanah. Jadi pencemaran berdasarkan jawaban dari kelompok 2 tadi, jadi sampah itu dibagi menjadi berapa tadi? 2. Sampah organik dan anorganik. Jadi untuk menanggulanginya nanti seperti yang tadi juga ya, membuang sampah sembarangan sehingga tanah-tanah bisa tercemar. Kemudian yang ketiga ada pencemaran udara disebabkan oleh pabrik, kemudian asap rokok, asap kendaraan bermotor. Jadi cara untuk menanggulanginya yaitu dengan cara mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Jadi kita lebih baik untuk menggunakan kendaraan umum supaya asap-asap tidak terlalu banyak di jalan juga. Tadi juga dijelaskan supaya tidak terjadi kemacetan juga ya. Nah, nanti kalau sudah terjadi kemacetan berarti asap sudah semakin banyak di sana ya, sehingga menyebabkan pencemaran udara. Kemudian tadi juga ada yang menanyakan dampak dari pencemaran udara itu seperti apa. Kalau kita lihat dari segi kesehatan, dampak dari pencemaran udara itu bisa misalkan asap rokok, ya, salah satu asap rokok nanti akan menyebabkan apa? Gangguan pada sistem pernapasan. Oke, saya rasa ada yang perlu ditanyakan terkait dengan materi hari ini. Ada terkait dengan pencemaran lingkungan? Sudah jelas semua ya? Untuk hari ini tentang pencemaran lingkungan saya rasa sudah bisa dipahami ya, sesuai dengan tujuan dari pembelajaran kita, yakni mengetahui pengertian dari pencemaran lingkungan. Ya. Kalau memang tidak ada yang bertanya dan sudah paham, mungkin Pak sampai akhiri pertemuan pada pertemuan pertama ini. Kemudian untuk minggu depan nanti kita masuk ke tentang asas-asas lingkungan ya. Nanti sebelum nanti kita masuk ke topik yang kedua, nanti mohon mencari materi-materi yang terkait dengan asas-asas lingkungan. Baik, demikian untuk pertemuan pertama ini. Sampai ketemu nanti di minggu depan ya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.